Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa TV-mu, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan seluruh puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari Allah lah seluruh nikmat yang kita peroleh saat ini, dari Allah pula seluruh iman, Islam dan kesehatan yang kita rasakan saat ini. Semoga semua nikmat-nikmat itu mampu menjadikan kita menjadi insan-insan yang lebih taat, menjadi insan-insan yang bisa menjauhi maksiat, dan menjadi insan-insan yang nanti kita bersahabat, bersaudara sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh pemirsa TV-mu, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali bersama saya Kak Rahmat dalam acara favorit kita, acara kegemaran kita, acara WIB Waktu Indonesia Belajar di TV-mu. Pada hari ini, pada episode kali ini, kakak akan menyampaikan lanjutan dari manfaat dan lanjutan dari materi Toharoh yang telah lalu. Di perkenalan, di fase awal, kakak menyampaikan apa itu Toharoh, apa itu hikmah Toharoh, apa itu sarana Toharoh. Dan pada kali ini, kakak juga akan menyampaikan ada 5 poin besar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa saja itu? Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang jenis-jenis air. Kita jadi tahu air mana yang bisa untuk toharoh, untuk bersuci, air mana yang tidak bisa untuk bersuci. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang macam-macam najis. Ini penting. Kenapa penting? Karena banyak dari kita tidak memahami apakah najis ini dimaafkan atau najis ini tidak dimaafkan. Selama ini kita hanya mengenal najis itu, najis ringan, najis sedang, dan najis besar. Selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang wudhu dan tata caranya yang benar. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas tentang tayamum. Ini penting, apalagi bagi pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang sering bepergian jauh, sering pulang kampung. Ini penting. Karena banyak alasan yang mengatakan, aduh, saya tidak bisa sholat karena saya tidak bisa bertayamum. Nah, dengan nanti Kak Rahmat jelaskan di sini, semoga kita bisa mengerti, memahami cara tayamum, dan tidak meninggalkan sholat meskipun kita sedang dalam keadaan bepergian atau musafir. Dan yang terakhir, Kak Rahmat akan bahas tentang bagaimana tata cara mandi besar yang benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa TV-mu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis air. Penting, sangat penting, karena kita hanya memahami air itu bisa untuk bersuci. Kita hanya memahami selama air itu bening, air itu bersih, air itu tidak ada apa-apanya, maka sah untuk bersuci. Apakah seperti itu keadaannya? Belum tentu. Maka Kak Rahmat akan menjelaskan di sini jenis-jenis air yang terbagi dalam 3 kelompok besar. Ingat ya, difahami, kalau perlu dicatat, supaya bisa nanti mengulang bacaan, mengulang hafalan, dan mengulang materi yang kakak sampaikan di sini. Jenis air yang pertama, yaitu ulama mengatakan dengan jenis namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak itu air bersih, suci, dan bisa untuk menyucikan. Jadi air mutlak itu, kakak ulang sekali lagi, adalah air yang bersih, suci, dan sifatnya bisa suci dan untuk menyucikan. Apa saja air mutlak ini? Diingat, didengarkan, dan diperhatikan. Contohnya, air hujan. Apalagi air sumur. Apalagi air danau. Air telaga. Salju.
air ini, adik-adik sekalian dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, mengapa dinamakan air mutlak? Karena air ini dan air jenis ini, dia tidak memiliki warna atau bening, dia tidak memiliki rasa atau tidak berasa, dan dia tidak beraroma atau tidak berbau. Ketika air dengan 3 syarat ini tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau ini ada dalam air, maka air ini dinamakan dengan air mutlak atau air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kakak ulang, contohnya air tanah, air sumur, air hujan, air telaga, air salju, embun pun juga bisa masuk dalam kategori air mutlak ini. Kemudian, apalagi jenis air yang berikutnya? Yang jenis air berikutnya adalah air suci, tapi tidak menyucikan. Bagaimana bisa air suci tidak menyucikan? Bisa. Mengapa? Karena air itu suci, tapi sudah tercampur dengan bahan-bahan lain, sehingga menghilangkan salah satu dari 3 sifat dasarnya tadi. Misalkan air teh. Air teh suci, halal diminum, tetapi dia sudah memiliki rasa, dia sudah berwarna. Maka air ini suci, tapi tidak bisa untuk menyucikan. Apalagi contohnya, air kopi. Air kopi itu sudah berwarna, sudah berasa, maka dia suci sifatnya, tapi tidak bisa untuk menyucikan. Lantas apalagi air suci dan tidak menyucikan? Adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang percampuran itu menyebabkan hilangnya salah satu di antara 3 sifat dasar tadi. Misal, ada air bersih, air suci, tapi kemudian tercampur dengan sabun dalam kondisi yang banyak. Airnya masih suci, tetapi sudah mulai berwarna dan sudah mulai beraroma. Maka air ini meskipun sabun itu suci, yang jatuh ke situ suci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sifatnya suci, tapi tidak bisa untuk menyucikan. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga akan kakak lanjutkan di segmen berikutnya. Karena itu, supaya bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, jangan kemana-mana. Tetap terus bersama di sini di TV-mu dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar dalam pembahasan masalah ibadah, dan masih bersama saya, Kak Rahmat, dan kita masih akan melanjutkan materi kita tentang taharah. Setelah tadi kita membahas ada 2 jenis air, yang pertama air mutlak, dan yang kedua air suci dan tidak menyucikan, maka jenis atau kelompok yang ketiga yaitu air najis. Apakah air najis itu? Air najis adalah air yang awalnya suci, tetapi tercampur dengan benda-benda najis. Jelas air najis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena sudah tercampur dengan benda-benda najis. Maka yang bisa untuk bersuci untuk taharah hanya di kelompok yang pertama tadi, yaitu air suci dan menyucikan. Nah, setelah pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian paham jenis-jenis air, maka juga harus paham apa saja yang termasuk dalam kelompok najis. Najis selama ini yang kita pahami adalah kotoran yang berasal dari luar badan kita, yang apabila mengenai kita,
maka akan mengakibatkan ibadah kita batal. Lantas, apa saja najis-najis itu? Para ulama sepakat mengelompokkan beberapa macam najis dan kita akan bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Najis yang pertama yaitu bangkai. Seluruh bangkai itu najis, kecuali hanya dua, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang tidak termasuk najis, karena adik-adik kalau makan ikan kan kondisinya sudah mati, tidak disembelih. Nah, itu namanya bangkai. Tetapi bangkai ikan dan bangkai belalang ini tidak termasuk najis. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih menurut ketentuan syariat Islam. Maka menyembelih binatang itu juga ada ilmunya, ada tuntunan-tuntunannya. Karena ketika tidak terpenuhi tuntunan-tuntunan itu, maka binatang itu menjadi bangkai dan tidak halal untuk kita makan. Najis yang kedua adalah darah. Darah ini najis. Jadi kita dilarang untuk minum darah, karena termasuk benda najis. Adapun yang kedua adalah babi. Babi ini haram untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Apapun jenis turunan dari babi itu, minyaknya atau enzimnya, seluruhnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita dan menyebut babi itu secara jelas dalam Al-Quran, yaitu dengan bahasa khinzir atau babi. Maka mau seperti apapun alasan kita, digunakan untuk apapun, ketika semuanya itu terbuat atau mengandung babi, haram, karena itu termasuk najis. Berikutnya pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, najis yang berikutnya adalah air liur anjing. Air liur anjing itu, kalau kita belajar, itu termasuk najis mughalladah atau najis berat. Membersihkannya pun repot kita, karena harus dibasuh 7 kali, dan di salah satu basuhan itu harus kita sertakan dengan tanah. Dahulu, risalah syariat membersihkan najis mughalladah ini ditertawakan. Bagaimana mungkin tanah yang kotor bisa mensucikan? Tetapi ternyata penelitian ilmiah sekarang membuktikan bahwa cacing-cacing, zat virus-virus yang ada di air liur anjing itu justru netral, justru bisa dihilangkan ketika ada percampuran antara air dengan tanah. Berikutnya, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, najis yang selanjutnya adalah air seni atau kotoran manusia. Ini jelas termasuk najis. Air seni ataupun kotoran yang dikeluarkan dari tubuh manusia, siapapun manusia itu, mau ulama, mau ustadz, selama itu sifatnya kotoran, maka itu juga dinamakan dengan benda najis. Selanjutnya, apa adik-adik dan pemirsa TV-mu sekalian najis itu? Najis yang berikutnya adalah kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Ketika ada kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, kemudian tidak sengaja kita injak padahal kita sudah berwudu, maka secara tidak langsung kita pun sudah terkena najis. Berbeda dengan binatang yang halal dimakan dagingnya, kotoran ayam misalkan. Kita cukup hanya dengan membasuh, misalkan kita sudah berwudu, tanpa perlu mengulang wudu kita. Maka kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, ini juga termasuk dalam benda najis. Yang terakhir, macam-macam najis adalah binatang jalalah. Ini yang jarang kita ketahui. Ini yang jarang kita fahami. Apa binatang jalalah itu? Binatang jalal adalah binatang pemakan kotoran. Loh, emang ada kak binatang pemakan kotoran? Ada. Ada sebagian ayam itu yang mereka hobinya makan kotoran dari temannya. Nah, ini ketika ayam ini masih memakan kotoran, maka statusnya sebagai binatang jalalah. Dan kotorannya termasuk juga najis. Bagaimana menghilangkan unsur jalalahnya? Dikarantina. Bahasa kita sekarang, dikarantina wilayah. Dikumpulkan, disendirikan, sampai dia bisa normal memakan makanan seperti ayam-ayam yang lain. Nah, macam-macam najis itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami sejauh mana pengertian, sejauh mana
apa-apa yang dianjurkan oleh agama kita, sejauh mana kepedulian Islam untuk menjaga umatnya dari segala macam kotoran-kotoran itu. Karena sekali lagi, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semuanya adalah bentuk kebaikan Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Catat, diperhatikan pemirsa TV dan adik sekalian ya, karena kita akan memasuki tema yang berikutnya, tema yang biasa kita kenal. Apakah itu wudhu? Wudhu adalah cara membersihkan diri yang paling lazim dikenal oleh umat Islam, dimanapun umat Islam ini berada. Wudhu adalah cara yang sejak kecil, dari kecil kita dilatih oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, dilatih untuk berwudhu secara benar. Tapi yang terjadi, biasanya anak-anak itu wudhu hanya sekedar membasuh, hanya sekedar mengusap, tapi tidak mengikuti secara tertib rukun-rukun wudhunya, tidak sempurna wudhunya. Sehingga apa yang terjadi? Kesalahan dalam hal wudhu. Nah, kita akan bahas tentang wudhu ini di segmen berikutnya. Karena itu, jangan kemana-mana. Tetap ada di sini bersama kakak dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, acara WIB Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Rahmat di sini. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, kita pada kesempatan ini akan membahas wudhu dan cara wudhu yang benar. Wudhu adalah syarat sah untuk sholat. Kalau wudhunya salah, sholatnya tidak sah. Bagaimana cara berwudhu yang benar? Diperhatikan dengan baik-baik, kalau perlu ditulis dicatat supaya tidak lupa. Karena ketika kita mau menulis, mencatat, kita bisa mengulang, membaca lagi, dan bisa kita praktekkan, amalkan nanti dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Cara berwudhu yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama, ikhlas niat dalam hati. Niat karena Allah. Jangan niat wudhu untuk yang lain. Tapi niatkan wudhu itu hanya untuk Allah dalam rangka taat kepada Allah sambil membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan kalimat basmalah, maka secara perlahan basuhlah kedua telapak tangan kita, telapak tangan, sambil menyelai-nyelai jari. Jari kita selai-selai. Dibasuh telapak tangan kita, dan setelah kita membasuh telapak tangan kita, maka tangan kita masukkan ke dalam gigi kita untuk sekedar menggosoknya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau jika ada siwak, maka kita disunahkan untuk menggosok dengan siwak. Jadi setelah menyelai-nyelai jari, telapak tangan dibasuh, kemudian menggosok gigi, mulai kita setelah itu berkumur-kumur. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Ingat adik-adik dan pemirsa TV-mu, memasukkan air ke dalam hidung ini dilakukan jika kita tidak dalam kondisi berpuasa. Nah, nanti kalau pas puasa Ramadan, jangan sampai setelah berkumur masukkan ke dalam hidung air itu, tapi airnya masuk. Nanti akhirnya membatalkan puasa kita.
Setelah berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung atau yang biasa dinamakan dengan istinsyak, maka kita diminta dalam tahapan wudhu berikutnya membasuh seluruh wajah, seluruhnya. Dari mulai batas di kening kita, seluruhnya, sampai di pinggiran kelopak mata kita. Semua dibasuh, sebanyak 3 kali. Membasuh wajah ini merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat agung. Karena dari wajah ini pula kebanyakan dosa-dosa kita lakukan. Seluruhnya kita basuh, termasuk mata kita. Setelah membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali, kita memasuki dalam proses wudhu yang berikutnya, yaitu membasuh kedua tangan hingga ke siku. Ingat, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, ini banyak salah. Mengapa? Kebanyakan dari kita hanya menggosok tangan tapi tidak merhatikan sampai ke siku. Jadi hanya sekedar dibasahi bagian depan, lupa sikunya belum tersentuh air. Maka yang tepat, yang benar adalah kita membasuh semuanya sambil memperlihatkan siku kita 3 kali. 1, 2, 3. Ingat, sampai ke siku. Dan diawali dari tangan yang sebelah kanan. Ini untuk menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan yang sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Setelah membasuh kedua tangan, baik tangan kanan atau tangan kiri sampai ke siku, yang berikutnya adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini diusahakan airnya jangan air penuh langsung diusap kepala, bukan. Tapi air yang sudah tinggal sedikit diusapkan dari ke depan sampai ke belakang ke tengkuk dan ditarik lagi. Ditarik ke depan. Depan, ke belakang, tarik lagi sambil memasuki proses berikutnya yaitu mengusap telinga. Mengusap telinga ini tekniknya, pemirsa TV-mu dan adik sekalian yang dirahmati Allah, yang bagian luar telinga kita usap dengan menggunakan jempol kita. Usap. Yang bagian dalam telinga menggunakan telunjuk kita. Jadi langsung. Dan ini hanya dilakukan sekali. Baik itu membasuh rambut, kepala, ataupun mengusap atau membasuh telinga hanya sekali. Setelah itu, apa? Terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan lebih utama, dilebihkan. Karena kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, bekas-bekas wudhu kita itu akan memancarkan cahaya yang terang seterang cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat biasa membasuh kaki, tidak hanya sampai mata kaki, tapi sampai ke atas. Dimulai dari bagian sebelah kanan, dibasuh, digosok sebanyak 3 kali, dan diselai-selai atau diusap-usap, dibasuh pula jari-jari kaki kita. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan kaki di bawah keran tanpa digosok, bukan. Tetapi dibasuh, dibersihkan kaki kita dari sebelah kanan, awalannya, kemudian sebelah kiri, dan jari-jarinya juga kita bersihkan di sela-sela jari itu. Lantas, apa doa yang kita baca setelah wudhu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, doa itu hanyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Maka ketika kita sudah mengucap doa itu, selesai pula wudhu yang sudah kita lakukan. Mudah bukan? Tidak sulit jika kita memperhatikan dan mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah cara tayamum. Seseorang itu dibolehkan bertayamum jika memang dia tidak menjumpai air, atau jika dia sedang sakit, atau dia jika sedang bepergian. Bagaimana cara tayamum? Mudah ternyata. Bagaimana itu? Cuma kita harus niat ikhlas dalam hati, dan kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Letakkan telapak tangan kita yang 2 ini di atas tanah atau daerah yang kita anggap berdebu. Setelah diletakkan, kemudian ditiup. Ditiup kedua telapak tangan kita itu. Dan setelah itu, usap seluruh wajah. Setelah usap seluruh wajah, usap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ingat adik-adik, ingat pemirsa TV-mu, yang namanya tayamum beda dengan berwudu. Tidak perlu mengusap wajah, mengusap kepala, mengusap telinga, tidak perlu. Tapi hanya mengusap wajah, seluruh wajah, dan setelah itu mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan.
Apakah cukup sampai situ? Ya. Dan karena itu, tayamum dan wudhu sudah kita pelajari, dan semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan kemudahan bagi kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang kakak sampaikan, semoga bisa difahami dan yang terpenting bisa diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.